Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Scratch, yaitu tentang algoritma dan pemrograman kelas 8. Kita akan mencoba mengerjakan bersama-sama aktivitas individu, yaitu APK 801, yaitu tentang bermain dengan kontrol input dan variabel. Itu ada di halaman 171 buku paket informatika. Nah, untuk langkah-langkahnya untuk membuat game basket ini ada di halaman 173. Jadi ada deskripsi apa yang akan kita buat, yaitu abstraksinya ada di sini semua. Ini adalah indikatornya. Kemudian untuk hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita memakai yang tadi, untuk deskripsi yang tadi, kalau kita coba praktekkan, kita buat, maka hasilnya tidak akan berjalan ya. Masih kurang sempurna. Jadi ada beberapa yang saya tambahkan untuk menyempurnakan game tadi. Ini kalau game sederhananya. Jadi kalau kita play, yaitu menekan tombol bendera hijau, maka sprite kucing dan ada anak yang bermain basket dan ada bola basket, semuanya bergerak ya. Kemudian jika si anak menyentuh bola basket, maka bola basketnya akan menuju ke ring dan ada notifikasi tadi udah masuk ya. Ini ada yang lupa, kita ketikkan dulu nama ya. Dengan menekan tombol spasi kita masukkan nama. Kemudian centang, kita arahkan si anak ini ke arah bola basket. Nanti akan ada notifikasi hore masuk, selamat ya, dengan nama. Kemudian si anak tadi akan diarahkan ke random bagian kanan. Jadi setiap dia menekan kena bola basket, dia akan dipindahkan random ke bagian kanan. Ini yang kita pakai versi desktop. Ini kalau versi yang lebih kompleksnya, jadi kita menggunakan tombol tambahan. Kalau ini kita prakteknya menggunakan handphone, baiknya menggunakan yang versi yang ini ya. Jadi kita menggunakan tombol arah kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian ada tombol di tengah ini untuk menggantikan tombol spasi. Itu siapa nama kamu, ketikkan nama. Kemudian dicentang, ada tulisan nama kita, hello. Kemudian diarahkan menuju ke arah basket. Kemudian bolanya tadi akan menuju ke ring. Sama konsepnya, cuman kita menggunakan tombol arah ya, jadi agar lebih realistis bermain gamenya. Untuk kodenya ini saya perlihatkan dulu kodenya. Barangkali tidak menyimak, ingin hanya melihat kodenya saja, bisa dilihat di sini. Ini untuk sprite kucing. Ini kodenya. Ini untuk sprite si anak yang bermain basket. Ini kodenya. Ini kode untuk bola. Ini kode untuk arah atas, kode untuk arah bawah, kiri, kanan. Kemudian kode untuk ketika tombol tengah ini ditekan, itu untuk menginputkan nama ya. Nah, sekarang kita mulai saja bagaimana cara membuatnya. Kita buat new dulu ya. Kita buat new project. Nah, jadi kita bebas mau pakai sprite yang versi desktop atau yang versi website, bebas, tidak ada batasan, sama saja. Pakai handphone atau pakai komputer juga nggak ada masalah. Nah, pertama kita masuk ke langkah pertama, itu abstraksi yang pertama. Tempatkan sprite kucing, kemudian person, kemudian si basketball sesuai dengan skenario. Jadi kita akan membuat arenanya dulu. Jadi kita tambahkan sprite kucing, ini sudah ada secara default. Kita tambahkan sprite si orang yang bermain basket atau siapapun, nggak ada masalah sih. Saya tambahkan Abi, kemudian saya tambahkan sprite bola, si bola basket. Kemudian ukurannya kita sesuaikan, ini mungkin terlalu besar ya, jadi kita kecilkan jadi 50 mungkin, 50 terlalu kecil, 60 ya. Kemudian si Abi kita ganti ukurannya jadi 70. Oh ya, ini kalau kita lihat si Abi ini belum mengarah ke bola basket, jadi kita custom dulu posisi si sprite Abi. Kita klik dulu sprite Abi-nya, kemudian pilih custom. Kita flip horizontal ke
dia mengarah ke arah bola. Semua sprite-nya kita arahkan ke flip horizontal. Jadi kalau kita lihat hasilnya, maka posisi si api ini akan mengarah ke bola. Jadi yang pertama sudah selesai, abstraksi yang pertama. Kemudian abstraksi yang kedua, tambahkan backdrop basketball 1. Jadi kita tambahkan arenanya. Di stage kita tambah choose backdrop, kita pilih basketball 1. Nah, kemudian kita tempatkan, kita sesuaikan ke tempatnya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, buat agar si meong atau sprite 1 dapat selalu berganti kostum. Jadi kita akan tambahkan event dulu, peristiwa ketika game ini dimulai. Kita sepakati bersama game ini dimulai ketika kita menekan bendera hijau. Nah, jadi when green flag click, maka si kucing ini akan selalu berganti kostum. Kita pilih next kostum. Nah, jadi dia akan dari kostum 1 ke 2, 2 ke 1, seterusnya. Jadi seakan-akan dia bergerak. Kita coba dulu hasilnya. Nah, kalau kita lihat ini gerakannya kan terlalu cepat ya. Jadi kita tambahkan tambahan kode pengontrol, yaitu wait 1 detik. Jadi agar gerakannya tidak terlalu cepat, kita tambahkan delay. Nah, jadi ada jeda 1 detik sampai si kucing melakukan gerakan. Kemudian abstraksi yang berikutnya, buat agar si Tika dapat selalu berganti kostum. Jadi kodenya sama, jadi di Abi atau Tika itu bukan masalah, hanya karakter saja. Kita juga sama, kita tambahkan peristiwa dulu, peristiwa ketika game ini dimulai, yaitu when green flag click. Kita tambahkan control forever, jadi selamanya si Abi akan melakukan gerakan, yaitu next kostum. Kita pilih next kostum. Jangan lupa kalau kita tambahkan wait ya. Jadi kalau kita tidak tambahkan wait, maka dia akan bergerak terlalu cepat. Kita berikan delay agar gerakannya lebih mulus, lebih realistis. Ini kita play. Yang keempat sudah selesai. Kemudian langkah kelima, buat agar si bola berputar terus-menerus di tempat. Nah, sekarang kita di basketball, caranya juga sama. Kita buat peristiwa ketika game ini dimulai, selamanya si bola akan bergerak secara terus-menerus, berganti kostum secara terus-menerus. Jangan lupa diberikan control wait 1 detik. Nomor 5 selesai. Kemudian nomor 6, buat agar si meong dapat menerima input nama dari pengguna ketika tanda spasi pada keyboard ditekan. Jadi kita tambahkan peristiwa di si meong ini, tambahkan peristiwa ketika menekan tombol spasi. Jadi ketika kita menekan tombol spasi, ngapain? Si kucing akan menanyakan siapa nama kamu. Kita gantikan isinya, siapa nama kamu, siapa namamu. Ditunggu sampai kita menginputkan jawabannya. Kemudian setelah diinputkan, maka akan langsung tampil nama kita ya. Selamat datang gitu ya. Hello ya, hello nama kita tambahkan. Hello nama, hello, kemudian nama. Kita tambahkan di sini ada join. Ini tambahkan kode join. Hello nama. Hello, kemudian kita tambahkan answer di sini. Transfer nama. Kita coba dulu. Kita play, tekan spasi. Siapa namamu? Kita tuliskan Dawam. Enter. Hello Dawam, ada yang kurang ya. Dan hello, spasi. Kita coba lagi. Tambahkan Dawam, maka akan ada notifikasi hello Dawam. Jadi untuk yang nomor 7 sudah selesai. Kemudian kita buat variabel skor. Kita masuk ke menu variabel, kita buat variabel baru namanya skor. Oke, terus apa lagi? Kemudian variabel skor akan bertambah 1 setiap kali Tika mengenai si bola atau sebaliknya. Jadi
ketika si bola basket ini menyentuh 3. Jadi when kita tambahkan di sini aja ya, tambahkan peristiwa baru saja biar mudah mengontrolnya. When ini kemudian forever, tambahkan touching if ya, kita masukkan kondisinya, yaitu ketika si bola basket menyentuh si 3 atau si Andi. If ketika bola basket menyentuh Abi, yaitu nama sebaiknya Abi, maka change score by 1. Variable change score by 1. Kita coba dulu apakah sudah sesuai. Cepat sekali ya. Jadi ya, sudah selesai. Reset isi nilai skor menjadi 0 ketika program dijalankan ulang. Kita tambahkan kode lagi di basketball, set skor to 0 ketika game ini dimulai. Jadi ketika tombol green flag, maka skornya akan direset menjadi 0. Dan ketika si 3 atau si Abi ini menyentuh bola, maka skornya akan bertambah 1 besar. Itu kalau kita pakai kode atau abstraksi yang ada di buku, hasilnya hanya seperti itu. Maka dari itu kita tambahkan agar game ini lebih menarik, saya tambahkan beberapa kode tambahan. Yang pertama, kita buat kode untuk tombol analog agar si Abi bisa bergerak kanan kiri atas bawah. Jadi kita perlu tambahkan sprite baru dengan nama row 1. Jadi ini sebagai penanda arah. Kita buat dari yang arah kanan dulu, dari arah atas dulu. Jadi kita ganti dengan nama up row ya, up atau atas nggak masalah. Kemudian ini arahnya kan belum sesuai, kita sesuaikan di kostum, kita cari yang arah atas. Kemudian kita tambahkan kodenya dulu agar kalau kita menduplikat lebih praktis. Jadi ketika saya ngeklik si arah atas, maka saya akan membroadcast pesan. Kita tambahkan event peristiwa ketika di sprite klik. Jadi ketika saya menekan tombol arah atas, maka ngapain? Saya akan membroadcast suatu pesan. Saya akan memberikan perintah. Perintahnya apa? Atas. Jadi saya ingin memerintahkan si Abi agar dia bergerak ke atas. Kemudian kita duplikat ke yang lain. Yang tadi up, sekarang down, yaitu arah bawah. Terus kita ganti kostumnya menjadi arah bawah. Setelah itu kita buat pesan lagi bawah. Kemudian kita copy lagi, duplikat lagi arah kiri. Up, down, left. Kemudian kita ganti gambarnya jadi arah kiri, left. Terus jangan lupa kodenya kita tambahkan broadcast pesannya menjadi arah kiri, yaitu kiri. Oke. Kemudian kita duplikat lagi, klik kanan duplikat, kita ganti lagi menjadi yang arah kanan. Nah, arah kanan kita sesuaikan gambarnya ada di kostum, kita ganti menjadi arah kanan. Setelah itu jangan lupa kodenya, broadcastnya kita ganti menjadi arah kanan. Jadi tombolnya sudah siap ya. Sekarang kita atur dulu atas, kanan, kiri, atas, bawahnya kita atur dulu tombolnya. Untuk arahnya bebas, mau ditaruh dimanapun nggak ada masalah. Ini menyesuaikan saja. Ini saya beri tambahan tombol seperti ini jika kalian bisa praktek menggunakan handphone ya. Jadi karena mungkin nggak semua siswa punya handphone, nggak punya komputer, jadi bisa dipraktekkan menggunakan handphone. Jadi kita perlu tombol tambahan. Nah, tombol seperti ini untuk akan nggak mungkin kita menggerakkan tombol arah kanan kiri menggunakan keyboard di handphone, kan nggak mungkin, nggak ada. Kalau kita menggunakan scratch, maka dari kita menggunakan tombol bantu ini. Kemudian ada satu tombol lagi, tadi kan ada perintah tombol spasi ya.
untuk menanyakan siapa namamu. Kita juga perlu tambahkan lagi tombol tombol satu lagi. Nah, ini button kita letakkan di tengah ya. Jadi tombol ini untuk mengisi siapa nama kita. Yang kecil mungkin berapa 50. Nah, kita letakkan di tengah-tengah. Jadi kalau saya menekan tombol ini maka akan ada tulisan notifikasi menanyakan siapa nama kita. Jadi pengganti tombol spasi tadi. Ini juga jangan lupa diberi peristiwa ketika tombol ini diklik. When this part is clicked, maka kita membroadcast, kita beri pesan nama itu. Tidak ada ketentuan untuk nama pesannya, nggak ada ketentuan, kita bebas saja. Kita ganti nama. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah kita selesai menambahkan tombol, sekarang kita tambahkan perintah untuk menjalankan agar si API ini bergerak kanan kiri atas bawah sesuai dengan tombol yang kita klik. Jadi kita tambahkan di kodenya di API sekarang dia sebagai yang pelaksananya. Jadi kan kita telah memberikan pesan. Jadi konsepnya kalau broadcast itu ada yang mengirim pesan, ada yang menerima pesan. Kalau di sini yang mengirimkan pesan adalah tombol-tombol ini, dan yang menerima pesan adalah si API. Dia kan yang menjalankan pesan tersebut, yang bergerak. Kita masukkan peristiwa when I receive broadcastnya. When I receive atas, maka dia akan bergerak ke atas. Di motion kita ganti ke change by 10. Kita duplikat saja biar cepat. Kemudian bawah kita y-nya diganti minus ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi broadcast yang berikutnya, atas bawah kanan kiri. Atas bawah, ini kanan, ini kiri. Kemudian tambahkan motion juga. Kalau kan atas bawah pakai yang change, kalau kanan kiri pakai yang change X. Kalau kanan positif, kalau Y negatif. Kita coba dulu apakah sudah sesuai atau belum. Jadi kalau kita menekan tombolnya, si API sudah bisa gerak kanan kiri, atas bawah. Nah, sekarang yang tombol ini ya, broadcast nama. Jadi kita, karena yang nama itu si sprite kucing yang akan menanyakan nama, maka kita masuk ke eventnya ada di sprite kucing ya. Masuk sprite kucing, kita tambahkan event ketika kita menerima pesan atau broadcast yang bernama nama. Kita cukup duplikat saja di sini. Coba ya, kita stop dulu ya. Kita cek kalau kita klik ini, siapa namamu, kita tuliskan jawaban. Itu sudah bisa ya. Jadi untuk kode umumnya sudah jadi. Nah, sekarang agar lebih menarik, di sini kita buat agar si bola basket ini bisa bergerak ke atas ya. Jadi kalau si API bersentuhan dengan bola basket, maka bola basket ini akan bergerak ke atas. Kita tambahkan kode itu ya. Jadi di sini di basketball kita tambahkan peristiwa ya. Ketika touching API ya. Ketika touching API maka akan ada tambahan kode, dia akan bergerak ke atas atau repeat 25 mungkin ya. Kita coba dulu. Oke. Kemudian bola basketnya akan bergerak ke atas, change by 10. Kita lihat dulu. Oke,
Oke, udah berhasil. Mungkin kita tambahkan kode lagi. Jadi kalau kita mereset tombol bendera, menekan tombol bendera, maka ketiga objek ini akan ke tempat yang kita tentukan. Kita tambahkan kode itu dulu. Kita letakkan ke tempat yang kita tentukan dulu. Di setiap sprite kita tambahkan di motion go to XY. API juga sama, go to XY. Jadi dia akan otomatis kembali ke tempat semula. Go to XY. Kita lihat dulu ya. Oke, kalau saya stop kemudian saya reset. Oh, ini ada yang salah bentar ya. Oke, udah beres, nggak ada masalah. Sekarang kita lanjut lagi. Oh ya, untuk membuat si API ini agar dia kembali ke kanan kemudian random ke atas sampai ke bawah ya. Kita set posisi API ketika bersentuhan dengan si bola. Kemudian untuk itu kita tambahkan pesan lagi. Kita tambahkan broadcast pesan lagi di sini dengan nama reset. Jadi untuk mereset posisi si API. Jadi ketika si API sudah menyentuh bola, maka kita berikan jeda dulu ya, 1 detik gitu. Nah, kemudian jangan start B1. Oke. Jadi ketika si API menerima pesan itu yang bernama tadi reset, di when I receive pesan yang namanya reset, maka si API akan pergi ke posisi acak, ke random position, tetapi dengan sumbu X yang telah kita tentukan, set X to kanan. Nah, jadi Y nya acak dari atas ke bawah, tapi X nya di sebelah kanan. Kita coba dulu. Nah, kita gerakkan si API. Dia akan ke sini. Oh, ini masih ada yang kurang. Setelah si bola ada di bagian atas ring, setelah masuk dia akan kembali ke bawah lagi ya. Jadi belum kita set. Jadi dia akan ke go to nih ya. Kita copy aja biar cepat. Go to XY ini. Nah, si bola dia akan terreset ke bawah lagi. Jadi setelah masuk maka dia akan kembali ke bawah. Kita cek lagi. Setelah masuk dia akan kembali ke posisi semula. Kemudian apinya akan posisi acak. Biar lebih rame, kita tambahkan lagi kode. Kalau masuk, maka si kucing akan memberikan selamat kepada API hore masuk. Maka ketika si kucing menerima pesan ya, even when receive, tadi ada pesan reset, maka maka selamat ya, hore masuk, selamat ya, selamat ya, kemudian nama yang diinputkan. Kita coba dulu, kita beri nama dulu ya, siapa nama, jawab, enter, kemudian kita jalankan si API. Hore masuk, selamat ya, kemudian memberikan selamat ya, dan skornya akan bertambah 1. Jadi kalau setiap masuk maka skornya akan bertambah 1. Hore masuk, selamat ya. Itu kira-kira pembahasan dari
aktivitas tadi dengan kita tambahkan kode tambahan, karena kalau kita hanya menurut tadi yang dari buku, maka kita belum bisa memainkan suatu game. Jadi kita tambahkan beberapa kode, beberapa bantuan objek agar seakan-akan kita bermain game lebih menarik apa yang kita buat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.